Ya, terima kasih semua listener. Anda masih bersama kami di sore hari ini, tentunya masih di Senin Inspirasi ya. Masih bersama dengan Mbak Riri di sini. Iya, benar sekali. Kemudian ada Mas Rizky dan juga Mas Ihsan ya. Oke, kita masih ngobrol nih tentang bagaimana eh, topik kita ya, Makassar, Jene, Talasa, mari kita wujudkan masyarakat sehat dengan air bersih ya. Jadi ini merupakan katalis change makers ecosystem ini meluncurkan proyek ini ya, Makassar Jene Talasa mari wujudkan Makassar sehat dengan air bersih. Dan smart listeners tentu seperti yang diinformasikan tadi ya oleh Mbak Riri bahwa ini merupakan salah satu proyek yang dimana untuk kecamatan yang menjadi percontohan itu adalah di kecamatan Talo ya. Dan ya seperti diinformasikan juga bahwa uh, mengapa sampai Kecamatan Talo ini dipilih karena memang mereka susah ya untuk mendapatkan air bersih ini. Benar banget, Oke. Nah, tadi seperti diinformasikan ya oleh Mbak Riri bahwa Kecamatan Talo ini kan itu dekat ya dengan sumber baku ya untuk air bersih PDAM. Nah, kenapa untuk masyarakat di sekitar situ sendiri ataupun Kecamatan Talo ini susah untuk mendapatkan air bersih, Mbak? Mungkin salah satu alasan dari PDAM. Ada beberapa jalur memang tidak masuk PDAM, yang pipanya, perpipaan PDAM itu belum masuk. Ada beberapa yang sudah masuk. Mungkin juga karena relief, karena ada apa ya yang dipisahkan sama jembatan itu. Ada jembatan yang memisahkan yang di galangan kapal itu yang kayak memisahkan antara Makassar dan Kecamatan Talo atau Kelurahan Talo yang di bagian belakang. Itu menjadi salah satu PR besar PDAM dan juga masuk jadi program kerja wali kota dan wakil wali kota yang sekarang untuk pengadaan akses air bersih. Makanya pada saat kita mengajukan bahwa kami akan melakukan kegiatan ini, Pak Wali Kota dan jajarannya menyambut sangat baik karena memang mereka butuh itu, mereka butuh bantuan orang-orang dan masalah air bukan cuma masalah pemerintah, tapi masalah kita-kita yang memang peduli. Itu sih Mbak. Oke, kemudian untuk selain percontohan ya di Kecamatan Talo ini, sebenarnya untuk proyeknya ini apakah hanya di Makassar saja atau di beberapa kota juga atau gimana? Nah siapa loh nih? kok diem? Saya bantu jawab deh. Saya bantu jawab. Kalau di Yayasan Anak Bangsa Bisa ini untuk pilot project untuk tahun ini sampai tahun depan untuk CCL pertama itu ada tiga kota. Yang pertama Lampung untuk masalah persampahan, ada Semarang untuk banjir, dan di Kota Makassar itu untuk akses air bersih. Oke. Kemudian nih untuk menjaga jangan sampai ataupun menjaga bagaimana kelestarian dari air bersih ini. Sebenarnya dari Yayasan Anak Bangsa ini apa aja sih yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan itu lebih ke arah kami dikumpulkan menjadi satu ekosistem baru. Terus habis itu kami berkolaborasi, menyamakan komunikasi karena kan satu tim satu kota ada 3 organisasi. Satu tim, satu kota ada 3 organisasi. Yang paling sulit itu adalah Makassar karena 2 organisasi itu pusatnya di Bali. Untungnya Teranya ada di Makassar. Yang satu Kopernik yang instalasi memang masih belum ada perwakilan di Kota Makassar karena memang proses lahan itu masih bergulir di kementerian. Insya Allah keluar dalam waktu dekat dan bisa dikerjakan. Seperti itu sih Mbak. Kalau yang lain-lain lebih ke arah apa ya, membangun sinergi saja sih, karena kan kita satu sama lain saling terkoneksi. TerraWater untuk individual filternya, terus habis itu Celebes Green Project untuk edukasi ke masyarakatnya, nanti ada edukasi training ke masyarakat tentang mengolah air itu seperti apa, menggunakan air yang tepat juga seperti apa, nanti ada seperti itu juga. Jadi itu ya berbagai upaya yang dilakukan untuk bagaimana masyarakat ini bisa menjaga ya untuk bagaimana menggunakan ya air bersih ini. Baik, saya mau tanya dulu nih untuk ini sudah senyum duluan nih. Bukan kayak lagi ujian ya, dari TerraWater ya. Oke, ini bisa memberikan penjelasan dulu nih untuk apa ya, untuk teknologi ya yang dilakukan di TerraWater ini seperti apa? Baik. Jadi untuk filter airnya sendiri yang kita gunakan, yang kita distribusikan itu 100% natural, dalam artian bahan-bahan dan
alatnya itu sendiri itu tidak memerlukan peralatan tambahan seperti listrik ataupun lainnya. Jadi memang itu ada alatnya gitu. Iya, kita. Kenapa nggak dibawa? Ada di mobil. Supaya bisa dilihat langsung. Ya, bisa diambil ya. Bisa. Jadi ada gambaran. Nanti gitu. kalau break ya. Ada. Oke, jadi gimana untuk jadi memang untuk alatnya sendiri kita ketahui bahwa untuk di warga Talo ini kita mau membantu tanpa menambahkan beban apapun kepada masyarakat, termasuk beban listrik dan lainnya. Jadi alat yang digunakan itu berupa sebuah filter yang besarnya kurang lebih seperti galon. Yang di sana filternya sendiri terbuat dari komponen alami yaitu tanah liat, ditambahkan dengan karbon, koloid, perak, yaitu di mana dia adalah tingkat perak yang paling aman untuk digunakan, dan juga serabut bambu yang untuk fungsinya menghilangkan bau, dan karbon dan peraknya itu untuk menghilangkan bakteri yang tadi disebutkan seperti coliform dan lainnya. Dan hal filter air ini yang nanti digunakan kepada masyarakat, di mana masyarakat tidak perlu lagi memasak air. Iya, jadi untuk alat ini nantinya seperti apa fungsinya? Apakah air yang dimasukkan ke alat itu atau bagaimana nantinya? Iya, air yang langsung dimasukkan, yang diambil baik ada wadahnya gitu ya? Ada wadahnya. Ada baik itu bisa dari air hujan, air yang dari kita tampung di rainwater harvest tadi yang dipanen nanti, dan ataupun juga ada yang mungkin pakai air sungai dan lainnya di sana, itu bisa langsung digunakan. Cuman memang kita yang batasannya itu adalah di air payau atau air garam, air yang terasa asin seperti air laut. Karena memang untuk memfilter air seperti itu perlu teknologi tambahan seperti namanya RO, reverse osmosis, yang kita nggak bisa. Karena memang perlu listrik dan peralatan yang lumayan canggih. Kalau filteran kita memang sangat simple, namun tetap manfaatnya tetap ada. Tetap kita menjamin keamanannya yang kita sudah diakui teknologinya dengan secara internasional itu dari WHO, secara nasional itu kita sudah diakui dengan Kementerian Kesehatan, dan kalau untuk lokalnya karena kita basicnya di Bali, kita udah juga di tes dengan Rumah Sakit Angkatan Darat di Denpasar, Bali. Jadi kita memang sudah menjaga keamanan ini untuk masyarakat sekitar yang menggunakan filter kita. Jadi ini memang karya anak bangsa benar-benar gitu ya. Betul sekali. Wow, luar biasa nih inovasinya ya. Harusnya tepuk tangan dulu dong. Ya. Baik, kita masih lanjut lagi nih ya. Oke, dan kita break dulu untuk saat ya. Ini jadi penasaran nih untuk bagaimana sih untuk ngelihat alatnya ini langsung ya, langsung diambil sebentar ya. Baik, kita break lagi untuk saat ya, dan Smart Listeners untuk Anda juga yang mau bertanya, idenya ini kok bisa gitu ya dari teman-teman kita yang tampil untuk sore hari ini itu kok bisa ya terpikir itu bisa menghasilkan terawater ya. Wow. Luar biasa ya. Dan Smart Listeners, kita masih lanjut lagi sebentar. Kita break dulu untuk sesaat. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.